Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya. Baik, saya Farul Hidayah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, pada dasarnya gaya kepemimpinan laissez-faire ini bersifat memberikan kebebasan kepada para bawahan atau kepada para anggota pemimpin tersebut. Nah, baik dalam melakukan pekerjaan maupun dalam mengambil keputusan, sekalipun keputusan itu keputusan yang sangat penting. Nah, dengan begitu setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut dapat bekerja sesuai dengan cara yang diinginkannya atau sesuai dengan cara yang mudah baginya, tanpa ada tekanan dan batasan dari pemimpin tersebut. Nah, pasalnya pemimpin hanya akan memberikan partisipasi yang sangat sedikit di dalam menjalankan organisasinya tersebut. Nah, bahkan dalam beberapa kasus pemimpin sama sekali tidak ikut campur dalam menentukan tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh anggotanya. Akan tetapi anggotanya secara bebas dapat memilih tugas apa saja yang akan mereka kerjakan. Nah, bahkan saat memberikan komentar sekalipun, pemimpin tidak pernah bermaksud untuk mengatur atau membatasi bawahannya. Nah, kemudian ciri-ciri dari gaya kepemimpinan laissez-faire ini yaitu yang pertama, pemimpin menyerahkan tanggung jawab pekerjaan kepada anggotanya atau kepada bawahannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk mengemukakan ide, pendapat, ataupun saran. Nah, kemudian yang ketiga, pemimpin menyerahkan kepada bawahannya sepenuhnya dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, pemimpin percaya kepada bawahannya, bahwasannya bawahannya itu atau anggotanya itu mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Nah, kemudian yang kelima, pemimpin membiarkan bawahannya untuk memilih cara-cara yang hendak digunakan oleh bawahannya dalam menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Nah, kemudian dari Handoko dan Rekso Hadiprojo menjelaskan 3 ciri dari pemimpin dengan gaya kepemimpinan laissez-faire ini, yaitu yang pertama cirinya yaitu pemimpin membiarkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum. Yang ketiga, bawahan atau anggota dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, pemimpin akan menyerahkan keputusan kepada keinginan kelompok. Nah, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan bersama. Yang kedua, kemungkinan bawahan atau anggota dapat mengembangkan kemampuannya atau kreativitasnya dan dapat memecahkan masalah ketika ia sedang bekerja atau sedang mengemban tanggung jawab pada pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga,
bawahan lebih bebas untuk menunjukkan persoalan yang dianggap penting sehingga proses penyelesaian lebih cepat. Nah, sedangkan kelemahan dari gaya kepemimpinan laissez-faire ini yang pertama yaitu pemimpin tidak mampu melakukan koordinasi dan pengawasan yang baik. Nah, dikarenakan pemimpin memberikan kebebasan yang besar kepada anggotanya. Kemudian yang kedua, pemimpin tidak mempunyai wibawa sehingga ia tidak ditakuti apalagi disegani oleh bawahannya. Nah, yang ketiga, apabila bawahan terlalu bebas atau anggotanya terlalu bebas tanpa pengawasan, terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku dari bawahan serta mengakibatkan salah tindak dan memakan banyak waktu bila bawahan kurang pengalaman. Nah, kemudian gimana nih apabila gaya kepemimpinan laissez-faire ini diterapkan di dunia pendidikan? Nah, gaya kepemimpinan laissez-faire bersifat memimpin yang pasif, bersifat pasif dan adanya kebebasan pada anggotanya atau bawahannya. Penerapan gaya kepemimpinan laissez-faire ini tidaklah cocok diterapkan di dunia pendidikan. Nah, karena di dalam sistem dan manajemen pendidikan terdapat standar dan aturan yang harus diterapkan dan diikuti oleh seluruh anggotanya yang berperan di dunia pendidikan. Dikarenakan kualitas mutu pendidikan tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dijaga tanpa adanya koordinasi dan kerjasama antar pihak yang bertanggung jawab di dunia pendidikan tersebut. Nah, kerjasama dan saling aktif antar anggota dan pemimpin sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di suatu lembaga, sehingga pemimpin tidak menyerahkan begitu saja tanggung jawabnya terhadap anggotanya. Seperti contohnya kepala sekolah yang memiliki gaya kepemimpinan laissez-faire. Kepala sekolah ini sedikit sekali perhatiannya, baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru maupun karyawan. Kepala sekolah bersikap acuh tak acuh terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Guru dan karyawan dibiarkan bekerja sesuai dengan kemauannya sendiri-sendiri, tanpa diberikan petunjuk, tanpa ada pembagian pekerjaan yang jelas, tanpa diawasi, dan tanpa koordinasi satu sama lain. Aplikasi gaya kepemimpinan laissez-faire dalam proses kepemimpinan di sekolah menyebabkan guru dan karyawan mengalami kebingungan dalam melaksanakan pekerjaannya, yang pada gilirannya berakibat pada menurunnya kinerja guru dan karyawan yang bersangkutan. Nah, pada akhir video ini saya akan memberi kesimpulan bahwasannya gaya kepemimpinan laissez-faire ini tidaklah cocok untuk diterapkan di dunia pendidikan. Agar terjaganya kinerja guru dan karyawan serta mutu pendidikan ini menjadi lebih baik. Mungkin demikianlah presentasi saya pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.